Mari kita mulai ibadah doa malam hari ini. Saya menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita akan menyembah. Kita akan berdoa memulai ibadah ini. Terima kasih Bapak untuk malam yang indah, malam di mana kami punya waktu, kami menyediakan waktu. Biarlah apa yang kami lakukan ini bisa menyenangkan Engkau Bapa. Karena sering dalam setiap langkah kami, kemelesetan demi kemelesetan sering kami lakukan. Tapi biarlah malam hari ini, kami duduk diam di kaki-Mu, kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus menyelidiki hati kami masing-masing. Engkau selalu memperbaiki kehidupan kami, Engkau selalu mengingatkan kami, sehingga kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami saat ini tunduk di hadapan-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Tahta-Mu kekal, ya Bapa. Tegak berdiri dari kekal sampai kekal, kerajaan-Mu tetap selamanya. Kau tak berubah, ya Bapa. Kau tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tidak berubah. Tahta-Mu kekal, ya Bapa. Tegak berdiri
terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, menyentuh hadiratku di tempat tinggi, bawaku terbang
sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku,
Mari kita sama berdiri. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, tiada tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, mataku Engkau termulia. Bapa di surga, hanya Engkau pribadi agung. Tuhan Yesus, hanya Engkau pribadi agung yang kami ingini satu-satunya di bumi ini. Tidak ada yang lain. Biarlah kita mau berprinsip, tidak ada lain selain Engkau yang kuingini di muka bumi ini. Apapun boleh berlalu, siapapun boleh berlalu, tapi biarlah Tuhan satu-satunya pribadi agung yang melekat di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Dan itulah yang akan kita bawa sampai di kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan, pakai kami semua menjadi alat-alat yang dipakai oleh Tuhan. Sebagai wadah Tuhan yang akan diisi oleh kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami siap menjalani setiap kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Berkati baik yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau siapkan hati dan pikiran. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Malam hari ini saya menggantikan Bapak Pendeta Karel. Ya Pak Kris ya. Pengganti. Karena beliau berpindah dari Malang ke Solo rencananya begitu. Itu aja. Mari kita melihat. Saya ingin terus memperkarakan manusia batiniah kita. Ya. Kita harus terus berperkara dengan Tuhan dan meratapi keberadaan manusia batiniah kita. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Karena inilah yang akan dibawa. Jadi kayak rumah, mobil, apalagi ya, kedudukan, pangkat, jabatan, apalagi harta, sertifikat termasuk ya. BPKB mobil, itu tidak ada yang dibawa. Yang dibawa itu manusia ilahi kita. Manusia batiniah kita. Makanya kita harus berjuang tidak ada lelah-lelahnya. Termasuk yang di gereja, baik yang terlibat pelayanan maupun yang tidak, semuanya akan kena ini. Jadi orang bergereja ini itu rentan terhadap masalah batiniah. Apalagi yang di luar. Tapi kita ini sudah dipilih oleh Tuhan mendengar berita Injil. Dan Bapak Ibu ditarget untuk manusia batiniahnya baik, berkenan, dan sempurna. Paling tidak baiklah. Ya. Kalau mau meningkat lagi, berkenan. Meningkat lagi, jadi sempurna. Itu. Kita ditarget di situ. Jangan sampai tidak berkenan, tidak baik. Itu pasti dibuang. Ya. Kalau Bapak Ibu punya sepatu yang rusak, apalagi yang rusak, paling dirombengnya atau dibuang. Diuncal nih gitu ya, dibuang tempat sampah. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak baik, tidak berkenan, tidak sempurna, tidak di 3 tahapan ini, ya mau kemana lagi? Kita pasti akan dibuang.
Saya sering berulang mengatakan, jangan berpedoman kepada Allah itu setia. Setia, kasih setianya. Tapi kita terus enggak mari-mari ya. Karakter kita enggak selesai-selesai. Enggak beres-beres. Manusia batiniahnya tidak mencapai targetnya Tuhan. Terus gitu terus. Diingatkan terus. Dengar kebenaran pancet. Bahkan berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen. Pancet kayak gitu. Enggak ada perubahan manusia batiniah. Wong etok tambah lemu, tambah apa itu. Itu bahaya. Manusia batiniahnya harus baik. Karakternya harus mengagumkan. Ya seperti teladannya Tuhan. Jangan sampai tidak seperti putra tunggalnya. Kita akan dibuang. Perkara kan ini Bapak Ibu. Jadi jangan jadi orang Kristen leha-leha terus. Jadi kita harus memperkarakan terus. Di ayat 7, ayat 1 dikatakan demikian. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Yang dimaksud di sini tentu mungkin perkara jasmani. Perkara hidup sehari-hari. Itu seperti orang upahan dan harus bergumul. Ya, Pak. Saya kira semua orang harus bergumul. Di luar sana maupun di dalam sini untuk masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apa lagi. Ya masalah duniawi kita lah. Kita harus bergumul. Ada hal lagi. Ada hal lagi yang lebih penting dari itu. Yaitu masalah manusia batinia kita. Karakter kita. Sifat kita. Kata orang Jawa, sifat ngono aja diingu gitu loh orang Jawa ya. Watak koyo ngono aja diingu gitu loh. Jangan dipelihara hal-hal yang tidak berkenan. Baik kepada sesama kita maupun apalagi kepada Tuhan. Ya ukurannya berkenan kepada Tuhan itu ya ke samping ini yang kelihatan. Kalau yang ke atas siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah ini yang harus diperkarakan setiap saat. Kita harus seperti kayak orang upahan, kayak orang bayaran gitu. Yang kita harus bertanggung jawab. Kalau kerjanya tidak baik, ya gak dibayar gitu loh. Jadi kita harus benar-benar serius. Memang benar, hidup di muka bumi ini benar-benar berat. Apalagi ya, ini tambah tahun itu tidak tambah baik. Tidak tambah semuanya itu jadi enak. Semuanya serba sulit. Serba mencekam. Baik politik, baik ekonomi, baik kesehatan, apapun. Dunia ini semakin sulit. Dan eskalasinya itu terus tambah sulit, tambah soro. Makanya orang sekarang kalau anaknya banyak enggak sanggup tante, ya. Enggak sanggup. Enggak kayak orang dulu. 10 ya gak apa-apa, 12 sak lusin, enggak apa-apa. Sanggup. Kalau sekarang si satu aja sambatnya sudah ngalor ngidul ya. 2 sudah ngalor ngidul. Itu memang benar karena memang situasi dunia itu sudah berbeda jauh dengan dulu-dulu. Tuntutan sekolahnya lah, tuntutan alat-alat media sosialnya itu benar-benar sekarang ini meningkat. Semua butuh HP, enggak ada yang enggak. HP enggak model itu aja. Meningkat terus. Yang lengkap ininya, butuh ininya. Ya seperti itulah keadaan dunia. Apalagi waktu zaman COVID itu semua pasti ngalami ya. Tegang. Terus apa lagi ya? Ya sampai ada yang meninggal. Ada yang mengalami masuk rumah sakit. Itu sudah lewat ya. Nggak tahu nanti kalau muncul yang lain lagi. Kita juga nggak tahu. Nah, yang saya persoalkan tadi. Kalau
masalah duniawi kita, ya kita sudah berjuang ya. Mulai pagi sampai sore, sampai melek lagi. Ya itu lagi yang dikerjakan, ya itu lagi. Yang dicari ya itu lagi. Ada satu hal kalau kita yang sudah dipanggil mendengar Injil, apalagi Bapak Ibu masuk di GSKI, tuntutannya manusia batiniahnya harus baik, berkenan, dan sempurna. Nek gak iso ya baik gitu. Standar ya, standar. Dan jangan keliru, di luar kekristenan juga banyak orang baik masalahnya. Banyak orang baik, enggak Kristen loh ya, tapi baik. Nah, ya apa itu ya? Perkara kan itu. Ya podo ae malih gitu loh. Kita harus berkenan dan sempurna. Raih ini. Jadi benar-benar hari-hari manusia ini dihadapkan dengan yang namanya pergumulan berat setiap waktu. Jadi kalau kita benar-benar tuntutannya double, kita harus mengerjakan duniawi kita sebagai ibadah kita, sebagai pertanggungan jawab kita kepada keluarga, kepada Tuhan, dan kepada diri sendiri. Dan ada satu lagi ditambahi, yaitu karakter kita harus berubah, baik, berkenan, dan sempurna. Ini tidak bisa ditawar. Apalagi Bapak Ibu mendengar Injil, itu harus lebih. Tuhan Yesus menuntut, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, tidak lebih baik, sedekahmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk. Mengerikan sekali. Ini mengerikan sekali. Kalau kita sampai pada tahap ditolak oleh Tuhan. Tuntutan kita yaitu melakukan kehendak Bapa. Lakukan kehendak Bapa. Supaya manusia batiniah kita benar-benar berubah. Benar-benar diperbarui. Makanya kita harus benar-benar memperkarakan ini. Masalah duniawi kita bolehlah kita pikirkan, bolehlah kita seriusi. Tapi jangan lupa, yang satu ini juga tanggung jawab kita. Dan harus diingat, apa yang Bapak Ibu kejar, duniawimu, hidup duniawimu, itu hanya untuk sementara di muka bumi ini. Bukan berarti tidak boleh diperjuangkan, harus diperjuangkan. Tapi jangan lupa, sisi manusia batiniah kita harus ada perubahan. Jadi Bapak Ibu yang sudah Kristen puluhan tahun atau bertahun-tahun, ayo dicek ya. Kalau rumah sakit ngeceknya ke bulan ya. Kalau itu kita ngeceknya, ya perkarakanlah dengan Tuhan. Cek labnya Tuhan. Tolong Tuhan koreksi, periksa diriku, periksa manusia batiniahku. Aku ki ya sik ngamukan Tuhan ya. Aku ki ya masih curigaan sama orang. Aku ini masih irilah sama orang. Aku ini masih ya gak kenean lah aku iki ya. Jangan disenggol-senggol saya ini ya. Ojo apalagi keakuanku ini jangan. Ojo diodek-odek. Tapi Tuhan mengarahkan ke sini apalagi masuk ke dunia pelayanan, ya mau ndak mau harus disenggol ya, harus dikutit. Karena di sini tempat penggosokan ya, tempat reparasi, tempat perbaikan. Jadi Bapak Ibu ke sini nih masuk bengkel kasaran ngono ya, masuk bengkel. Jadi kalau kadang diprotoli, kadang diongkek, dipanasi, apa nih, ya terima itu. Bahkan itu menjadi duri dalam daging kita. Wong iku kok buwencekno ya. Kok mesti petuk wong iku gitu loh. Mesti ketemu orang ini. Wah itu bagian. Ada yang jadi
Duri dalam daging permanen. Ini kalau di rumah ya, entah itu suami, entah itu istri, mertua, mantu, itu biasanya jadi duri dalam daging permanen. Angel ngilang ini, ya, sulit dihilangi. Kalau Bapak Ibu keluar dari jalur itu, dari ruang itu Bapak Ibu tidak bertanggung jawab namanya, ya, tidak bertanggung jawab, dan itu Tuhan tidak berkenan. Jadi mau tidak mau ya wis lah, ya. Terimalah dengan sukacita, terimalah dengan gembira, terimalah dengan senang hati. Ojo ngrundel ae. Itu loh maksudnya, jangan pose bojoku kok gak berubah-berubah ngono lho ya. Kok ndak berubah-ubah. Pancet ae itu, dielingno ya pancet, digenekno ya pancet. Waduh anjen sih, itulah duri dalam daging permanen. Apa itu anak? Mungkin bisa. Jadi jangan kaget ya, kalau di dunia pelayanan ketemu benturan mungkin keras, mungkin ringan-ringan saja, itu sudah umum. Nah, saya juga senang kok di sini, guyonannya juga hebat. Saya melihat Bu Gati, tak buang loh. Gak apa-apa, enggak apa-apa. Bu Gati sudah enggak marah. Ini Mbak Wulan ini tambah ini, tambah memel ini. Tapi saya suka ya, karena enggak ada yang sakit hati, berarti sudah sembuh untuk urusan itu ya. Kan kita ini dikasih salib masing-masing ya. Ada yang gak kenean, ngamuan, ada lagi yang tersinggungan, ini tunggale itu ya, satu jenis. Ada lagi yang apa lagi ya? Kalau keakuannya tidak dihargai, tidak mendapat tepukan dada, mungkin tidak dapat sanjungan, tidak apa. Ada lagi yang bisa kesenggol di situ. Ada lagi yang wis mau wis gak melok-melok wis. Apa jare kuno wis. Akhirnya aco gitu loh ya. Jadi orang itu enggak mau berpartisipasi. Ya, ini masalah-masalah batin, masalah-masalah kejiwaan kita. Jadi masing-masing orang itu masuk ke bengkel ini penyakitnya macam-macam. Sakit jiwa kita ini macam-macam. Jadi Bapak Ibu harus sadar kalau Bapak Ibu ini sakit jiwa, ya. Saya juga harus sadar bahwa kita ini sakit jiwa yang perlu diperbaiki oleh Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Nah, siapa yang menggosok itu siapa? Kalau Bapak Ibu di rumah terus, ya paling bojone, anake, mantune, mertuane, anake, tonggone paling sekitar itu. Nah, kalau di sini lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Nah, tipenya orang di sini juga macam-macam, ya. Berbagai karakter. Nah, itu kalau dipadukan, nah itu disitulah terjadi pergesekan dan terjadi perbaikan karakter. Saya kepingin jadi minggu-minggu khotbah tentang karakter-karakter gini. Karena saya merasa, kok metanoia ini namanya ini loh, abot nih ya. Metanoia ini kan perubahan pikiran. Dulu sempat mau saya ubah ini. Saya ngomong-ngomong, tak ganti mari kok abote ini, nama ini ya. Karena apa? Ya memang kita tidak beres-beres di situ. Dunia pelayanan ya utrek kayak gitu ya. Terus gitu. Kita tidak akan selesai di sini. Harus selesai loh ya. Jangan sampai tidak selesai. Kalau sampai nanti dipatok 4 di peti mati kita, tidak selesai, wah cilaka itu. Ciloko. Kita harus benar-benar sudah selesai. Bahkan waktu masih hidup ini harus sudah selesai. Dan orang-orang di sekitar kita sudah merasakan. Enak loh dekat Pak itu. Maksud tak ngenek gak ngamuk wonge wis gak. Ya pokoknya enak lah. Sudah selesai semua. Wis gak kedonyan, wis gak ngamuan, wis gak tersinggungan. Yes pokoknya asik lah orangnya. Jadilah orang yang asik ya. Jangan sampai, oh awakmu gak asik, gak enak. Gak nyaman aku itu. Inginnya menjauh, ono-ono iku aku gak gelem aku, gak mau. Nah itu belum selesai. Belum selesai itu. Kira-kira orang begitu masuk enggak? Coba pikirkan. Orang yang model sakit jiwa gitu masih bisa masuk enggak?
Ya gak masuk, ndak masuk. Karena saringan di sini ndak beres. Nanti surga, langit baru, bumi baru, rusak lagi. Kacau lagi. Karena disinilah tempat kita disaring, tempat kita dibenahi, tempat kita memberesi manusia batinia kita. Ayo kita bangun persekutuan ini dengan baik, ya, dengan benar. Jadi yang masalah-masalah begitu itu benar-benar sudah ganti masalah gitu loh. Jadi perjuangannya itu sudah meningkat lagi. Nanti kapan ya tak khotbahkan khusus yang masalah-masalah gini. Kalau ini khusus nggak cukup waktunya ya. Dan yang dengar cuma berapa gelintir. Eman-eman ya. Nanti pas minggu kalau pas senggang dan Tuhan gerakkan kita untuk bicara ini, ya kita ngomong masalah itu. Nggak teori terus. Khotbah doktrin terus. Doktrinnya pinter-pinter, SK-nya sudah begini, sudah pengalaman begini. Puluhan tahun sudah kenal SK. Tapi SK-nya masih SK apa? Singkatan apa SK? Oh, selekedep. Atau suara kebenaran, ada yang lagi satunya apa? Suka keributan. Nah, SK-nya suka keributan. Wah, ini cilaka kalau yang model-model begini. Harus SK yang benar-benar suara kebenaran. Ojo diplesotno sing selekedep lah. Apa suka keributan lah. Apa suka kebingungan, suka kebisingan. Lah rame udrek-udrek terus, tidak selesai-selesai. Saya ingin benar-benar ya sebagai ya gembala lah menginginkan. Ayo bareng-bareng masuk ke langit baru, bumi baru. Nggak tahu yang lulus dari sekian itu berapa gitu ya. Nah, misalnya ini kelas atau sekolahan gitu ya. Sing munggah, nah, yang lulus berapa orang. Saya merindukan lulus 100%. Artinya jiwanya sembuh. Jiwanya sudah diperbaiki. Makanya kalau ada gosip-gosip ya, itu kita harus nerapkan triple filter test. Triple itu telu ya, tiga filter, saringan, saring dulu, tes. Jadi apa namanya? Triple, apa tadi? Triple filter test. Terjemahnya apa gitu? Ya, disaring 3 tahap. Ini pengalamannya Sokrates, Bapak Ibu. Orang Yunani ya. Orang yang terkenal, filosof itu loh. Ya. Yang pengetahuannya tinggi gitu ya. Dia suatu hari, dia kenalan, ketemu dengan seseorang. Entah temannya, entah siapa, dia ngomong, Sokrates berkata, tahukah Anda apa yang saya dengar tentang teman Anda? Jadi temannya Sokrates ini, konroa, tahu apa yang saya dengar tentang temanmu itu? Sama Sokrates di sik. Jare Pak Mantep kan gitu. Sik. Bukan lakone nopo ya. Lakonnya apa bukan? Tunggu sebentar. Loh apa? Dia mau ngetes dengan ini tadi. Triple filter test. Sik tak saringe dhisik gitu ya. Saya saring dulu. Pertama itu saringannya harus saringan kebenaran. Filter pertama. Dia tanya begini, apakah Anda yakin bahwa apa yang Anda katakan tentang temanmu itu benar? Benar enggak? Jangan-jangan itu cuma berita burung atau tembung jare ya, tahu ya, katanya. Nek jare kan jare rono digorene. Omongannya sana dibawa ke sini. Dites dulu. Benar enggak? Kan jawab, lah aku mek krungu jarene.
Katanya tidak mengalaminya sendiri. Ini lebih berbahaya lagi. Jarene. Katanya. Jadi bukan pengalamannya. Ya wis, nek cuman mendengar dari kata orang ya sudahlah. Jadi baik kalau gitu saya tidak mau dengar itu. Ya. Karena tidak masuk. Tidak masuk saringan. Terus filter yang kedua, yaitu filter kebaikan. Apakah yang Anda katakan tentang teman itu sesuatu yang baik? Kira-kira untuk hal-hal yang baik apa enggak? Tidak, malah sebaliknya. Malah sebaliknya. Wah, ya wis gak usah anak sebaliknya. Sudah stop, enggak masuk filternya ya. Jadi Socrates tidak mau melanjutkan menceritakan sesuatu yang buruk tentang seseorang, apalagi tidak yakin kebenarannya. Masih ada satu kesempatan lagi, satu pertanyaan lagi, kan tadi 3 ya. Yang ketiga itu kegunaan, manfaatnya. Berguna enggak, bermanfaat tidak. Apakah yang Anda katakan tentang temanmu itu kepada saya, itu berguna enggak bagi saya? Tidak sama sekali. Kalau gunanya ya wis lewat aja gitu ya. Kita harus benar-benar memperkarakan hal ini. Supaya kita tidak terkontaminasi. Jiwa kita tidak ikut rusak. Kadang-kadang hal-hal seperti ini itu merusak sekali dan mempengaruhi. Dan Bapak Ibu yang dengar yang tidak tahu-tahu, itu tiba-tiba ikut gak seneng juga sama yang orang yang diceritakan. Kadang-kadang begitu. Kok aku maru-maru gak seneng ya mbak wong iku ya. Padahal tidak pernah urusan. Cuman mendengar katanya. Tapi sih ada juga sih. Orang tidak tahu, kenal, tidak tahu apa. Tiba-tiba kita juga jadi nggak suka ya. Kenapa? Orang ini loh, buencek no gitu ya. Gruweket nih. Lo yang buat babano lo ya apa? Lah itu salibnya dia itu. Itu salibnya dia harus berjuang. Bagaimana wajah itu bisa disukai banyak orang. Ya dipoles didik lah senyumnya gitu ya. Ojo merengutai ya dikasih tahu ya. Ojo merengutai. Tapi tersenyumlah. Itu sudah membuat orang siap diajak bicara. Jadi kalau yang suka merengut, jangan jadi aser ya. Wedi melebu, takut. Harus senyum dulu ya. Dari jauh sudah siap dijak ngomong, itu gimana? Oh ya apa? Menang, tangannya disembunyikan bisa. Ya apa ini? Ya harus siap lah ya tangannya. Nah, itu. Ingat wajah yang senyum itu sudah siap untuk diajak bicara. Jadi jangan kita tertarik kepada hal-hal yang belum tentu benar, apalagi tentang kebaikannya dan tidak ada gunanya, wes dihapus saja barang-barang kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar penting enggak itu ya. Tapi kadang kita ini loh suka yang gitu-gitu tuh senang gitu loh. Mesti ngerti ya. Gitu ya. Mesti ngerti ya. Ya memang suka sih. Jadi mari kita jangan menyebarkan hal-hal yang tidak benar apalagi yang menyakiti. Nah, kita nanti akan berperkara kepada Tuhan. Alkitab mengatakan di Matius 12 ayat 36 sampai 37, aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Ya, jadi kita yang suka fitnah, suka gosip, suka kabar bohong,
apalagi suka meneruskan. Mari kita menjaga supaya jiwa kita nggak ikut rusak. Nah kalau rusak, kita nggak masuk. Jadi benar-benar nanti kita akan benar-benar berbuah. Kehidupan Kristen kita berbuah. Bapak Ibu masih ingat buah-buah roh itu apa sih? Kasih ya. Di Galatia 5 kasih, terus sukacita, kesabaran, iya toh? Nah, kalau buah ini tidak ada, kira-kira kemana kita? Buahnya tidak ada. Pohon tidak ada buahnya, diapa nih? Ya ditebang dhisik terus diobong, ya toh? Buang. Jadi sampah, jadi areng, jadi abu. Jadi karbon ya Pak ya? Oh jadi karbon. Nah, ya, nanti lain kali kita sambung yang bahas yang model-model begini tentang buah. Yang jelas Bapak Ibu harus buah. Karena buah itu yang dicari oleh Tuhan dan dinikmati orang-orang di sekitar ini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya kasih, pasti tidak masuk surga. Tidak bersuka cita, podo. Iki wong grundel, wong grutu, mukanya ketat, apa mana? Yang tidak senyum-senyum tadi itu juga tidak masuk loh itu. Karena menghalangi orang masuk ke kerajaannya, ya. Mari Pak Sulis bisa maju. Kita naikkan lagu yang tadi ya. Yang terakhir mungkin ya. Pulihkan aku Tuhan. Itu saya ada kata-kata yang kurang pas kalau menurut saya. Yang di bait kedua, ubah hatiku Tuhan. Kita tidak bisa ngubah hati kita ya, kita yang ubah ya. Jangan minta Tuhan yang ubah. Nggak tahu ini siapa yang pinter bisa digubah lagi lagunya. Tapi khusus untuk metanoia ya, jangan disebarkan keluar. Nanti ini ada yang pengarang. Ini kurang pas saja. Tapi untuk sementara ya kita pakai ini dulu. Nanti kalau Bapak Ibu punya ide, ubah hatiku Tuhan, ada yang pas. Ya. Kalau dulu saya ada lagu itu loh ya. Buat jiwaku mencintaimu, oh merindukanmu, itu sudah diganti. Tapi ya lokalan loh ya. Jiwaku sungguh merindukanmu, khusus untuk metanoia ya. Kalau di luar jangan, nanti ada ciptanya ya. Mari kita sama-sama berdiri. Sisa hidupku ini segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan rohmu. Ubah hatiku, ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihimu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini yang kuingini. Ku ingini Engkau saja dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dampak kerajaanmu, oh Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hati ya rata ternilai harta milikku. Indahanmu memudarkan dunia
menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu, mari kita terus berperkara tentang karakter kita, tentang manusia batinia yang mungkin sampai saat ini belum beres di hadapan Tuhan. Kita mempunyai salibnya masing-masing terhadap karakter kita. Mungkin kita orang yang keras, mungkin kita orang yang lemah lembut, atau mungkin kita orang yang gak karu-karuan kondisi kejiwaan kita. Kita mengalami banyak problema dengan jiwa kita. Kita mau beres di hadapan Tuhan. Manusia batiniah kita, karakter kita. Karena karakter itu akan menjadi tabiat kita, akan menjadi kelakuan kita. Teruslah berperkara dengan Tuhan. Teruslah menangisi, meratapi karakter kita yang belum beres di hadapan Tuhan. Perkarakan semua itu. Karena itulah yang akan Tuhan perhatikan, yang akan Tuhan hakimi, yang akan Tuhan adili. Kita berkenan atau tidak dengan jiwa yang model demikian. Pengadilan Tuhan sangat mengerikan. Bahkan mungkin sangat mengejutkan kalau kita tidak mempersiapkan, kalau kita tidak menyaringnya mulai sekarang ini. Ayo kita terus berperkara. Kita akan sama-sama berjuang dengan sakit jiwa kita masing-masing. Mungkin satu dengan yang lain tidak sama. Tapi satu hal, kita harus beres. Kita harus selesai sebelum nafas di kandung badan kita berakhir. Kita perjuangan. Inilah perjuangan kita seumur hidup. Haleluya. Sembah Dia, agungkan Dia, puji Dia, perkarakan dengan Dia, mengeranglah dengan Dia. Bagaimana dengan nasib bekal kita? Kalau dengan kondisi jiwa yang seperti ini, yang masih berantakan ini, haleluya. Bapa, kami memperkarakan keberadaan jiwa kami, kodrat kami, karakter kami, manusia batiniah kami. Kami belum ilahi Tuhan. Kami masih manusia biasa. Kami belum menjadi manusia yang ilahi. Biarlah Tuhan kami memperkarakan semua di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin Engkau izinkan duri dalam daging kami secara permanen, atau mungkin secara insidental, tapi biarlah semuanya itu membentuk jiwa kami menjadi jiwa yang baik, berkenan dan yang sempurna di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, tolong kami. Beri kami kesempatan untuk berubah Tuhan. Beri kami kesempatan untuk terus memperjuangkan keberadaan kodrat kami, kodrat dosa kami Tuhan. Monster-monster kami yang masih bercokol di dalam diri kami, yang mungkin tidak mudah untuk kami bunuh, untuk kami habisi. Kami hanya bisa untuk melemahkannya. Tapi tolonglah kami Tuhan, untuk kami mampu bersama dengan Roh Kudus membenahi manusia batinia kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang menyebut kita di awan-awan, di langit baru dan bumi yang baru. Teruslah kita menjadi saksinya, menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia yang dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.